Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataris Munzir Maliki dari kelas 12 IPA 2 ingin membuat video ujian praktek biologi yang bertema perkembangan dan pertumbuhan. Langsung saja ke videonya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kata-kata kunci yang pertama, pertumbuhan, perkembangan, perkecambahan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang mempunyai ciri bagaimana makhluk hidupnya. Salah satu ciri tumbuhan adalah mengalami pertumbuhan yang berkembang. Pertumbuhan pada tanaman dapat dilihat dari makin besarnya suatu tanaman yang disebabkan oleh jumlah sel yang bertambah banyak dan bertambah besar. Suatu berkecambah akan tumbuh menjadi tanaman yang utuh, seperti tunjukkan gambar di samping. Selain tumbuh, tanaman juga mengalami perkembangan, yaitu suatu menunjukkan kedewasaan secara seksual, di mana tahap nama sudah siap untuk semua organisme dalam hidupnya mengalami proses perubahan biologis. Perubahan tersebut disebabkan semua organisme mengalami pertumbuhan dan perkembangan berlangsung. Proses perubahan biologis dipengaruhi oleh tersedianya faktor-faktor pendukung perubahan tanaman kecil menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan perubahan berawal dari zat-zat sel zigot menjadi embrio, kemudian menjadi salah satu individu yang mempunyai akar, batang, dan daun. Demikian pula hewan tumbuhan dari satu sel zigot menjadi embrio, kemudian berkembang menjadi satu individu lengkap dengan organ-organ yang dimiliki seperti kaki, kepala, dan tangan. Peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran dalam kurung, volume, massa, dan tinggi yang bersifat irreversibel disebut pertumbuhan. Perubahan terjadi selama masa pertumbuhan menuju pada suatu proses kedewasaan, sehingga terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, pertumbuhan tanaman membentuk akar, batang, dan daun. Peristiwa pertumbuhan yang demikian disebut diferensiasi. Peristiwa diferensiasi menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme makin kompleks. Proses perubahan biologis seperti ini disebut pertumbuhan dan perkembangan, merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor dan dalam dan luar. Faktor yang terdapat dalam tubuh organisme antara lain sifat genetik yang ada di dalam gen dan zat pengatur tumbuh yang merangsang pertumbuhan. Adapun faktor lingkungan merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian potensi genetik hanya akan berkembang apabila ditunjang oleh lingkungan yang cocok. Dengan demikian, sifat yang tampak pada tubuh dan hewan merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan secara bersama-sama. Pertumbuhan primer pada akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah. Selanjutnya, membentuk sistem perakaran tanaman pada ujung akar yang masih muda. Terdapat 4 daerah pertumbuhan sebagai berikut. A. Tundung akar atau kalipatra. Tundung akar atau kalipatra berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Fungsi lain ujung akar yaitu memudahkan akar tembus tanah karena tandung akar dilengkapi. Pada tandung akar di antara lain pada tundung akar antara ujung akar kalipatrika mempunyai titik tembus tersendiri, yaitu kaliprotegan. Sel-sel kalipatra yang dekat dengan ujung-ujung mengandung butir-butir tepung disebut kolumella. B.
meristem. Meristem merupakan bagian dari ujung akar yang selnya senantiasa mengadakan pembelahan secara mitosis. Meristem ini terletak di belakang tundung akar pada tumbuhan dikotil. Sel-sel tundung akar yang rusak akan digantikan oleh sel-sel baru yang dihasilkan oleh sel-sel meristem primer dari perkembangan sel-sel meristem apikal. Sekian dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.